Baik, selamat pagi Bu Mei dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 3 akan mempresentasikan pembahasan mengenai integrasi religiosity, moral, dan juga karakter untuk pemulihan diabetes di stres pada individu yang mengalami diabetes. Next. Baik, diabetes merupakan penyakit kronis yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis individu. Di Indonesia sendiri, jumlah penderita diabetes pada tahun 2025 mencapai sekitar 20,4 juta individu, dan kondisi ini sering menimbulkan tekanan seperti kelelahan emosional, kekhawatiran terhadap komplikasi, stigma, hingga kurangnya dukungan sosial. Tekanan tersebut dapat memicu munculnya diabetes di stres yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan kepatuhan pengobatan. Next slide. Berdasarkan kondisi tersebut, kami memilih topik ini karena diabetes di stres merupakan isu psikologis yang penting namun masih kurang mendapat perhatian. Selain itu, penelitian sebelumnya juga cenderung membahas religiosity, self-compassion, dan resiliensi secara terpisah, sehingga belum banyak penelitian yang melihat integrasi ketiganya dalam membantu pemulihan diabetes di stres. Next slide. Oleh karena itu, fokus pembahasan kami adalah mengeksplorasi bagaimana religiosity sebagai coping spiritual, moral dalam bentuk self-compassion, dan karakter dalam bentuk resiliensi dapat saling terintegrasi dalam membantu individu mengelola dan juga memulihkan diabetes di stres. Next slide. Untuk skop pembahasan dari topik kami yaitu pembahasan ini berfokus pada fenomena diabetes di stres dalam konteks physical health dengan menekankan peran faktor psikologis berupa religiosity, moral yang berupa self-compassion, dan karakter berupa resiliensi. Next slide. Baik, selanjutnya adalah variabel dan measurement, di mana untuk variabel religius di sini dengan penelitian Montazeri et al. 2025, di mana dengan measurement randomized control trial, di mana intervensi ini dilakukan selama 12 minggu dengan membandingkan intervention group dan juga routine care group dengan pre-post assessment diabetes distress. Kemudian ada penelitian dari Prianto et al. 2021, di mana menggunakan pre-post intervention menggunakan SEFT untuk melihat perubahan diabetes distress sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian terdapat variabel moral self-compassion, di mana dengan penelitian Kane et al. 2018 dengan longitudinal study selama 3 bulan dengan analisis korelasional atau prediktif pada individu dewasa diabetes tipe 2. Kemudian terdapat variabel karakter resilience dengan penelitian Woju Jutari et al. 2024 dengan mediation dan multi-group analysis untuk melihat hubungan diabetes distress, resilience, dan juga depresi pada diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Lalu terdapat penelitian Parvinia Nasab et al. 2024 dengan moderate mediation analysis dengan pendekatan korelasional terkait dengan resilience, self-efficacy, social support, dan juga diabetes distress. Next. Nah, peran religius itu apa sih sebenarnya gitu kan? Menurut Onyisi, religius itu tuh memiliki peran penting dalam membantu individu menghadapi diabetes di stres. Nah, religius ini tuh membantu individu memperoleh coping yang lebih adaptif ketika menghadapi tekanan akibat penyakit kronis. Melalui praktik spiritual seperti doa, ibadah, dan refleksi spiritual, individu tuh dapat memaknai penyakit itu secara lebih positif dan tidak hanya melihat diabetes itu sebagai beban. Selain itu, religius ini juga membantu regulasi emosi. Individu menjadi lebih tenang, lebih mampu mengurangi kecemasan, dan memiliki harapan selama menjalani pengobatan jangka panjang. Menurut Rezai Pandari, praktik spiritual membantu individu memperoleh ketenangan batin dan penerimaan diri. Kemudian, Sildet dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa religius ini juga meningkatkan rasa keterhubungan transendental di mana individu merasa tidak sendirian karena merasa didampingi oleh kekuatan yang lebih besar. Kemungkinan inilah yang membuat religius ini tuh mampu membantu menurunkan diabetes di stres. Next. Kemudian pada aspek religiosity, terdapat intervensi yang berbasis spiritual. Salah satunya adalah penelitian milik Montazeri et al., di mana penelitian ini menguji efektivitas intervensi berbasis spiritual terhadap diabetes di stres pada individu dengan diabetes tipe 2 selama 12 minggu. Kemudian ini dibandingkan dengan perawatan rutin dalam mengurangi diabetes di stres mereka, serta meningkatkan kesejahteraan spiritual dan kualitas hidup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan diabetes di stres yang signifikan yang terlihat dari perubahan skor sebelum dan setelah intervensi, di mana
terjadi penurunan skor dari 91,5 menjadi 79,0 dan intervensi berbasis spiritual ini memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap penurunan diabetes distres. Kemudian temuan ini juga didukung oleh penelitian milik Prianto et al. Mengenai SEFT, yaitu salah satu intervensi spiritual yang berbasis psikosomatis, di mana menunjukkan bahwa pendekatan spiritual mampu menurunkan diabetes distres secara signifikan, dengan hasilnya menunjukkan ada penurunan skor dari 63,33 menjadi 20,33 setelah intervensi diberikan. Next. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dan kritik untuk spiritual intervention, di mana untuk kelebihan spiritual intervention ini yang pertama ada hasil analisis yang lebih komprehensif, di mana ini terbukti pada penelitian Montazeri et al. 2025 yang memiliki kekuatan, yaitu durasi intervensi yang relatif panjang, yaitu selama 12 minggu, serta penggunaan multimodal yang memungkinkan hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Lalu yang kedua ada integrasi aspek spiritual, emosional, dan kognitif, di mana hal ini membantu individu untuk mengelola tekanan psikologis akibat diabetes secara lebih menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada melihat keterkaitan psikologis dengan tubuh, di mana dalam penelitian Prianto et al. 2021 di sini menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi psikologis dan tubuh, di mana pada pendekatan spiritual emotional freedom teknik yang melibatkan penekanan pada titik meridian. Hal ini terbukti membantu regulasi emosi dan menurunkan tekanan emosional pada pasien diabetes. Lalu untuk kekurangan dari spiritual intervention, yang pertama ada ukuran sampel yang sulit digeneralisasi, di mana secara kritis penelitian pada area religius ini masih memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi, karena menggunakan karakteristik sampel yang masih spesifik dan dilakukan pada wilayah tertentu. Lalu yang kedua ada tidak terkontrolnya variabel eksternal, di mana dalam penelitian milik Prianto et al. 2021 ini memiliki potensi bias yang disebabkan oleh tidak terkontrolnya variabel eksternal, seperti dukungan sosial, kurangnya informasi terkait keberlanjutan efek jangka panjang, serta kemungkinan adanya efek placebo. Next. Nah, kalau kita tadi udah membahas masalah religiosity, sekarang kita akan membahas tentang moral. Menurut Duke 2021, moral itu membantu individu memaknai tanggung jawab terhadap kesehatannya di tengah tuntutan penyakit kronis. Dalam pembahasan ini, kalau moral yang kita kenal itu kan adalah tentang benar atau salah. Tapi di sini moral tidak hanya dipahami sebagai konsep benar atau salah. Namun, moral dipahami juga sebagai sistem nilai yang membantu individu memperlakukan dirinya secara lebih adaptif saat menghadapi penyakit kronis. Individu dengan orientasi moral yang sehat cenderung melihat pengelolaan diabetes sebagai bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, bukan sekedar kewajiban yang membebani. Hal ini tuh penting karena banyak penderita diabetes tuh mengalami rasa bersalah ketika gagal dalam menjaga pola makan, kontrol gula, lupa minum obat, atau ketika gula darahnya itu tidak stabil. Nah, menurut Solomon dan kawan-kawan 2022, pendekatan moral yang adaptif juga membantu mengurangi self-blame atau kecenderungan menyalahkan diri sendiri, sehingga tekanan emosional yang dirasakan individu menjadi lebih rendah. Kemungkinan inilah yang membuat moral itu memiliki peran penting loh ternyata dalam membantu pengelolaan diabetes distres. Next. Mungkin Shannon bisa dilanjutkan. Oke, baik. Berikutnya adalah self-compassion sebagai moral stance, di mana self-compassion ini merupakan sikap welas asih terhadap diri sendiri dalam menghadapi kesulitan dengan cara menerima kondisi yang sedang dialami. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena individu dengan penyakit kronis seringkali mengalami perasaan bersalah, malu, dan frustrasi yang berlebihan ketika tidak mampu mengelola penyakitnya dengan baik. Self-compassion ini akhirnya membantu individu untuk tetap memiliki kepedulian terhadap dirinya sendiri, sekaligus berusaha untuk menerima keterbatasan yang ia miliki, sehingga perasaan bersalah dan tekanan emosional ini bisa ditekan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah self-compassion ini membantu individu untuk tetap memperhatikan kesehatannya tanpa memberikan tekanan yang berlebihan kepada diri sendiri, sehingga mereka lebih mampu untuk menghadapi tuntutan pengobatan jangka panjang tanpa mengalami distres yang berlebihan. Lagi next. Baik, selanjutnya adalah evaluasi moral self-compassion intervention, di mana untuk kelebihan self-compassion intervention ini yang pertama ada mengubah respon terhadap rasa sakit, di mana di sini dalam penelitian Kani 2018 dan Sandam
dan Dieken 2023 di sini menunjukkan bahwa self-compassion ini memang berperan dalam mengurangi diabetes distress dengan membantu individu mengubah cara respon kesulitan yang dialami ini selama proses pengelolaan penyakit dengan sikap ulas asih terhadap diri sendiri. Lalu kedua ada membangun pola pikir adaptif, di mana self-compassion ini membantu individu dalam mengelola emosi secara lebih adaptif sehingga tidak terjebak dalam pola pikir negatif, seperti merasa gagal atau tidak mampu. Nah, dengan hal ini, individu ini menjadi lebih mampu menghadapi tuntutan pengobatan jangka panjang tanpa mengalami distress yang berlebihan. Nah, untuk kekurangan self-compassion intervention ini, yang pertama, ada durasi intervensi yang singkat dan keterbatasan generalisasi ukuran sampel, di mana hal ini terdapat dalam penelitian Sandam dan Dieken 2023 serta Keller dan Huppert 2021 yang memperlihatkan adanya kelemahan pada ukuran sampel yang relatif kecil dan durasi follow-up yang tergolong singkat. Lalu yang kedua ada keterbatasan analisis dan potensi bias alat ukur, di mana hal ini terdapat dalam penelitian Kane 2018 yang masih bersifat korelasional sehingga membatasi penarikan kesimpulan kausal yang kuat. Selain itu, terdapat juga kemungkinan kuat bahwa alat ukur yang lebih bias ke arah pengukuran distress ini dibandingkan dengan kesejahteraan positif. Next. Nah, karakter kalau ditaruh di konteks diabetes itu apa ya? Apa hubungannya karakter di diabetes emangnya? Nah, menurut Japona 2024, karakter itu merupakan kualitas internal individu yang mempengaruhi cara seseorang menghadapi tekanan dan tantangan dalam pengelolaan penyakit kronis. Karakter itu tidak hanya berkaitan dengan kekuatan pribadi, tetapi juga kemampuan individu untuk tetap bertahan, mengelola emosi, dan menjalankan tanggung jawab perawatan meskipun menghadapi hambatan. Individu dengan karakter yang adaptif itu cenderung lebih mampu menghadapi perubahan kondisi kesehatan tanpa mengalami tekanan emosional yang berlebihan. Selain itu, karakter juga membantu individu membentuk pola pikir yang lebih konstruktif terhadap penyakit. Menurut Konduah dan kawan-kawan, individu dengan kemampuan adaptasi yang baik itu cenderung lebih mampu menghadapi tekanan penyakit kronis. Kemungkinan inilah yang membuat karakter itu menjadi faktor penting dalam pemulihan diabetes distress. Next. Resiliensi sebagai karakter. Menurut Wang 2023, resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali dari tekanan yang berkelanjutan. Pada penderita diabetes, tekanan tersebut dapat berasal dari tuntutan pengobatan jangka panjang, kekhawatiran terhadap komplikasi, maupun kelelahan emosional. Resiliensi membantu individu mengelola tekanan tersebut secara lebih adaptif, sehingga tidak mudah mengalami distres berkepanjangan. Selain itu, resiliensi juga membantu individu tetap menjalani pengobatan dan pengelolaan diabetes secara konsisten meskipun menghadapi tekanan emosional. Dan menurut Bau 2021, individu dengan resiliensi yang lebih baik itu cenderung memiliki kemampuan coping yang lebih adaptif dalam menghadapi diabetes distress. Kemungkinan inilah yang menyebabkan resiliensi itu mampu menjadi faktor protektif terhadap tekanan psikologis akibat diabetes. Next. Berikutnya ada beberapa evaluasi mengenai intervensi dari resiliensi. Yang pertama, resiliensi secara kelebihannya menolong pasien diabetes dalam proses pemulihannya. Menurut Wojujutari et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa resiliensi berperan sangat penting untuk mengurangi dampak diabetes distress terhadap individu dengan depresi akibat diabetes tipe 1 dan juga tipe 2. Individu dengan tingkat resiliensi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih rendah, meskipun mengalami tekanan berat akibat penyakit kronisnya. Kemudian yang kedua adalah keunggulan dari secara penelitiannya menggunakan metode analisis dan generalisasi. Tinjauan kritis milik Wojujatari et al. 2024 menggunakan metode analisis mediasi dan multikelompok yang menggunakan sampel yang besar sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan pada populasi sampel lainnya yang serupa. Kemudian kekurangan intervensi resiliensi ada yang pertama, penelitian ini terbatas pada self-report, di mana penelitian dari resiliensi masih memiliki keterbatasan dalam generalisasi karena dilakukan pada lokasi dan budaya tertentu dan juga menggunakan self-report sehingga cukup subjektif. Kemudian untuk yang kedua, keterbatasan analisis dan generalisasi, desain analisis penelitian milik Pavi Niansap et al. 2024 terbatas pada analisis korelasional yang tidak mampu memastikan arah hubungan secara pasti, di mana lingkup penelitian pada budaya tunggal itu juga kembali membatasi kemampuan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Boleh di next? Selanjutnya pada integrasi, ketiga aspek utama yang dianalisis yaitu religiosity, moral,
dalam bentuk self-compassion dan karakter berupa resiliensi. Pada dasarnya tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk sinergi dalam memengaruhi diabetes distress. Religiosity berperan sebagai pijakan awal yang memberikan kerangka makna serta mekanisme coping spiritual yang adaptif bagi individu dalam menghadapi realita penyakit kronisnya. Pemaknaan spiritual yang mendalam ini pada tahapan selanjutnya akan memengaruhi cara individu mengevaluasi dirinya saat menghadapi kesulitan, yakni melalui pembentukan self-compassion. Dengan adanya self-compassion, penderita diabetes dimampukan untuk meminimalisasi tingkat self-judgment, serta menekan kemunculan emosi-emosi negatif. Pengelolaan emosi yang lebih stabil dan penuh welas asih terhadap diri sendiri ini kemudian berfungsi sebagai fondasi yang sangat mendukung terbentuknya kemampuan adaptasi atau resiliensi. Pada akhirnya, tiga aspek ini membentuk sebuah mekanisme psikologis yang saling terintegrasi secara utuh untuk membantu individu mengelola sekaligus memulihkan diri dari jeratan diabetes distress. Kombinasi religiosity dan self-compassion secara simultan mengintegrasikan aspek kognitif, emosional, dan spiritual dalam membantu penderita diabetes mengatasi diabetes distress. Kedua komponen juga membangun karakter resiliensi yang menolong mereka dalam beradaptasi dan bertahan dalam proses pemulihan yang sifatnya jangka panjang. Next. Untuk kesimpulan sendiri, religiosity, moral, dan karakter merupakan faktor psikologis yang saling terintegrasi dalam memengaruhi diabetes distress, di mana religiosity ini memberikan makna dan coping spiritual. Lalu, yang kedua, berbagai intervensi yang berbasis pada ketiga aspek tersebut seperti spiritual based intervention dan SEFT, serta pendekatan self-compassion pada penguatan resiliensi terbukti efektif dalam menurunkan diabetes distress dan meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Yang ketiga, terakhir yaitu terdapat keterbatasan seperti desain korelasional sampel yang spesifik serta potensi bias yang mempengaruhi generalisasi temuan. Sekian, next. Baik, ini adalah daftar pustaka dan juga paper detail level 3 kita. Next. Dan terima kasih, mohon maaf melebihi sekitar 3 menit. Terima kasih.